Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk pertemuan kedua pada semester Gasal 2021-2022. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, semuanya sudah absen di Sepada? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya. Batas akhir absen di Sepada nanti sampai jam 14.20. Jadi apabila ada yang belum absen, nanti bisa absen di Sepada sampai jam 14.20. Oke, kalau memang sudah absen, ini jumlah yang sudah bergabung dengan link Zoom ini sudah 30 mahasiswa, yang seharusnya 32 mahasiswa ya. Mbak Cita temannya 32 mahasiswa nggih Mbak Cita? Iya, Bu. Oke, nanti kita sambil menunggu yang dua, kita bisa mulai untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, minggu kemarin kita masih perkenalan ya, masih belum ada materi yang saya sampaikan. Hari ini adalah materi pertama yang akan saya sampaikan. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran kita hari ini. Absen juga nanti sudah 30 mahasiswa yang bergabung. Minggu lalu kita sudah perkenalan. Mungkin yang masuk hari ini ada yang belum memperkenalkan diri? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Saya akan masuk pada penyampaian materi. Saya akan share screen. Apakah sudah nampak materi saya? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Mungkin sudah pernah mendengar atau mungkin tahu, atau ini baru didapat di pendidikan strata S1 ini. Atau mungkin dulu waktu SMA sudah pernah mempelajari? Belum, Bu. Belum, Bu. Baru ini ya. Oke. Baru ini, ya, Bu. Ya, saya masuk ke materi konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila ini termasuk dalam nilai-nilai masyarakat, di mana nilai-nilai masyarakat ini mengandung kepercayaan kepada Tuhan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu gotong royong, yang ketiga musyawarah, dan yang keempat kesetiakawanan dan sosial. Tujuan dari konsep dan urgensi pendidikan Pancasila itu sendiri diharapkan agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam pemikiran dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Ya. Yang keempat, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Yang kelima, sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa.
Apabila dari penjelasan saya ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan atau mungkin nanti di akhir sesi. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal saja, jadi faktor dari luar saja. Jadi suatu negara itu tidak akan punah hanya pengaruh dari faktor luar saja, akan tetapi ditentukan oleh faktor internal yang ada di dalam diri bangsa itu sendiri. Nah, dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Konsep dari urgensi pendidikan Pancasila itu ada 3, yaitu reformulasi pendidikan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua, membentuk jati diri dan esensi karakter bangsa. Yang ketiga, membentuk karakter yang diharapkan. Saya lanjutkan. Di sini ada beberapa alasan kenapa kita mempelajari tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya keberlangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran kepentingan kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang keenam, penanaman pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Dari sini, masih dilanjut atau mungkin ada yang ditanyakan? Dilanjut, Bu. Dilanjut, oke, saya lanjutkan. Di sini adalah esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Ini ada 7, yaitu pengantar perkuliahan, awal itu, yang kedua Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Nah, ini ada 4 sumber terbentuknya pendidikan Pancasila atau asal-usul dari Pancasila itu bersumber dari historis, dari sosiologis, dari yuridis, dan dari sumber dari politik pendidikan Pancasila itu sendiri. Kita masuk pada dinamika pendidikan Pancasila. Jadi perkembangan Pancasila dari zaman dahulu sampai sekarang. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus diberikan kepada tingkat pendidikan S1 ya. Nanti di semester 2 akan berlanjut pada pendidikan kewarganegaraan. Pada pasal 13 ayat 2 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 garing Dikti garing Kep garing tahun 1999.
Ini tadi sudah sama dengan slide nomor ini ya. Jadi esensi dan urgensi dari pendidikan Pancasila itu ada 7. Nah, ini asal mula dari Pancasila itu sendiri menurut Profesor Notonegoro menyebutkan adanya beberapa macam asal mula dan sebab musabab Pancasila digunakan sebagai falsafah negara, yaitu ada kuasa materis, kuasa causa formalis, causa finalis, dan causa efficiens. Jadi bisa kita bahas lebih lanjut. Sekarang masuk ke slide rangkuman. Jadi dari awal sampai akhir materi tadi dapat disimpulkan tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Ya, jadi urgensi pendidikan Pancasila itu sendiri dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatnya. Jadi Mbak, Mas, kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dan memegang tongkat kepemimpinan. Ya, saya doakan yang di sini semua kelak bisa menjadi seorang pemimpin, terutama yang laki-laki ini ya, bisa menjadi calonnya presiden, menteri, ya. Nah, dari ilmu yang kita dapat nanti bisa direalisasikan, bisa diwujudkan menjadi seorang pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan Pancasila, sesuai soft skill-nya juga baik, perilakunya juga baik, yang sesuai dengan 5 sila yang ada di Pancasila. Ya. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi diharapkan dari Pancasila, pendidikan Pancasila ini kelak generasi penerus bangsa itu tetap dapat mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila, tidak mudah terpengaruh oleh hiruk-pikuk kehidupan di dunia luar. Karena Pancasila merupakan landasan negara Indonesia. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kita masih membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila itu sendiri. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, sebentar ya Mbak ya, saya catat dulu namanya. Dengan Mbak siapa? Nomor NIM-nya berapa? Mbak Cita Kurniasari. Nomor NIM-nya 2105028. 211 05 028. 028. Oke, pertanyaannya apa Mbak Cita? Mohon dijelaskan, Bu, bagaimana falsafah negara berdasarkan empat cuaca. Mohon dijelaskan. Falsafah. Oke, saya tampung dulu ya Mbak Cita. Iya, Bu. Oke, mungkin ada temannya lain yang bertanya? Monggo silahkan. Oke, saya stop share dulu. Nah, biar kelihatan semua wajah-wajah cantiknya dan gantengnya ini. Oke, monggo siapa yang mau bertanya lagi dari selain Mbak Cita? Dari materi tadi tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila? Monggo, ada pertanyaan lagi selain Mbak Cita? Iya, Bu, saya. Mbak Putri Oktavia ya? Iya. Oke, sebentar Mbak Putri. 211105035. Oke, monggo Mbak Putri silahkan. Mohon dijelaskan maksud dari reformulasi pendidikan karakter berbasis Pancasila.
Reformulasi pendidik. Mau dijelaskan reformulasi? Mau diulangi, Mbak? Bentar, Bu. Mohon dijelaskan maksud dari reformulasi pendidikan karakter berbasis Pancasila. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya tampung dulu, nggih. Oke. Mungkin ada satu lagi. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Mbak Ines, silakan. Iya, kan sumber Pancasila ada 4, Bu. Itu Oke. penjelasannya apa saja ya, Bu? Oke, terima kasih. Nah, oke. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Cita, dari Mbak Putri, dan dari Mbak Ines. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya memberikan jawaban? Monggo. Ayo teman-teman, monggo. Mas, Mbak. Mungkin ada yang sudah pernah membaca literatur, atau mungkin membaca tabloid-tabloid. Oh, sumber-sumber Pancasila itu ada 4. Tadi sudah dijelaskan, ada sumber histori, ada sumber sosiologi, ada sumber yuridis, dan politik. Ya. Nah, mungkin dari situ ada yang tahu mungkin? Bagaimana teman-teman? Ada yang tahu atau saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan memberikan penjelasan dari pertanyaannya Mbak Cita. Jadi pertanyaannya adalah, mau dijelaskan falsafah negara, Mbak Ines dulu, mohon maaf. Mbak Ines, pertanyaannya adalah sumber Pancasila ada 4. Ya, di mana 4 sumber tersebut meliputi sumber histori. Nah, kalau dilihat dari kata-kata histori adalah suatu sejarah. Jadi sumber histori di sini menjelaskan bahwa secara terminologi Pancasila dilihat dari riwayatnya. Sejak menggunakan istilah Pancasila, proses perumusannya sampai ditetapkan menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dari sumber historis. Untuk dari sumber sosiologi itu sendiri, Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya seperti nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cinta kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh mana mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau dilihat dari sumber-sumber sosiologi ini sudah tampak pada bunyi kelima sila yang ada di Pancasila. Itu sumber yang kedua, yang selanjutnya yaitu politis, di mana politik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya untuk atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi sumber politik di sini adalah proses pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu negara. Nah, pengertian ini merupakan upaya penggabungan antar berbagai visi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Ya, ilmu nilai-nilai politik di sini meliputi nilai yang ada di lima bunyi Pancasila tersebut, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Oke.
Bagaimana Mbak Ines? Apakah bisa dipahami dari penjelasan yang saya berikan tadi? Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Atau mungkin teman-teman ada yang menyanggah? Atau juga sudah paham atau tambah bingung atau bagaimana? Bagaimana Mbak, Mas? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke. Alhamdulillah ini sudah hadir semua ya, 32 mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk berikutnya saya akan menjawab tentang 4 kausa sebagai falsafah dasar negara. Monggo apabila siapa yang bisa membantu saya, biar tidak hanya saya yang memberikan jawaban. Monggo Mas, Mbak. Monggo, apabila teman-teman ingin membantu memberikan jawaban, silakan, enggak apa-apa. Enggak salah benar itu urusan nanti. Yang penting sudah memberikan argumennya. Silakan. Saya Bu mau menjawab. Silakan Mbak. Monggo, Mbak siapa? Yang membantu menjawab pertanyaannya Mbak Cita Kurnia. Dila Bu. Mbak Dila. Nomor NIM-nya berapa Mbak Iya. Dila? NIM nomor. 2111. Heeh. Iya, 2111 05023. 05023. Oke Mbak Dila, silakan. 4 kause itu terdiri dari yang pertama kause materials, yang kedua kause formalis, yang ketiga kause finalis, Terus yang dan yang keempat. keempat yaitu kause efisien. Oke. Mungkin bisa dibantu penjabarannya. Kausa materialis itu apa gitu kira-kira? Kayaknya yang kause materialis itu yang berhubungan dengan material atau kebutuhan, Bu. Oke, betul. Ya. Mungkin dilanjutkan yang lain? Mungkin kausa formalis, apa kira-kira teman-teman yang lain? Mbak Dila sudah menjawab kausa materialis. Jadi memang benar apa yang dikatakan Mbak Dila. Kausa materialis menurut Arianus Hareva dan Sodirman Daliwu dalam buku Teori Pendidikan Pancasila yang terintegrasi pendidikan anti korupsi. Jadi saling keterkaitan ya antara pendidikan Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Itu berarti bangsa Indonesia ini asal muasalnya dari pembentukan Pancasila yang lebih spesifiknya nilai-nilai kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat serta agama dalam bangsa Indonesia dijadikan bahan dasar untuk penyusunan Pancasila. Bisa dikatakan Pancasila berasal dari kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Ya, jadi cikal bakalnya Pancasila itu dari beberapa material. Ya, seperti kalau kita membuat bangunan itu bangunan itu bisa berdiri kokoh kalau ada semen, ada batu bata, ada pasir seperti itu. Nah, dulu waktu Pancasila itu akan dibentuk ada falsafah kausa materialis. Ya, jadi bahan dasarnya adalah beberapa nilai-nilai kebiasaan, budaya Indonesia, adat istiadat serta agama yang ada di Indonesia. Itu kausa materialis. Ya, sedangkan kausa formalis itu apa kira-kira? Saya, Bu. Mbak siapa? Mbak Ines. Mbak Ines, monggo Mbak Ines. Iya, kausa formalis itu menjelaskan bagaimana awal mula Pancasila terbentuk atau terbangun.
Terbentuk atau Terbangun. terbangun. Nggih, bagus. Nggih. Terima kasih Mbak Ines ya. Tadi sudah kita membahas tentang materialis, kita sekarang membahas tentang formalis ya. Jadi formalis itu bagaimana Pancasila itu terbentuk atau terbangun. Dalam hal ini dari Insinyur Soekarno maupun Bung Hatta serta BPUPKI sangatlah berperan besar ketika pihak ini menjadi tokoh utama dalam perumusan Pancasila, dalam penyusunan Pancasila yang hingga saat ini terus digunakan bangsa Indonesia. Jadi ada ada dua tokoh yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan BPUPKI yang sangat berperan dalam pembentukan Pancasila. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mungkin atau masih bisa dilanjut? Masih, Bu. Oke, monggo. Yang ketiga, kausa efisien. Silakan, siapa yang bisa? Bagaimana teman-teman? Ada yang membantu? Saya, Bu. Oke, Mbak Solahatul Fajri Utami. Oke. Ya, Nomor NIM-nya berapa, Mbak? 2111005 21105. 032. Oke, silakan Mbak Solahatul Fajri. Kausa efisien disebut juga asal mula karya. Artinya bagaimana Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Oke, ya betul. Jadi kausa efisien di sini yaitu merupakan asal mula dari adanya Pancasila itu sendiri. Ya, artinya bagaimana Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat negara. Dalam hal ini PPKI menjadi asal mula karya Pancasila. Itu ada PPKI sebagai pembentuk negara serta atas kuasa pembentukan negara akhirnya mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Dari sini, apakah cukup jelas pembahasannya? Jelas, Bu. Kurang satu ya, kausa finalis. Ayo, monggo. Ini Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, bentar. Nah, yang kaum Adam dulu, tadi sudah banyak ini kaum Hawanya. Silahkan, kaum Adam. Monggo. Ya. NIM-nya Kausa berapa, Mas Bramantio? 2111 Heeh. 050 36. 05036. Oke, Ya, Bu. silakan. Mas. Kausa finalis disebut juga dengan asal mula tujuan. Tujuannya itu kausa finalis untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ya. Terima kasih, Mas Bramantio. Ya, Bu, sama-sama. Oke. Jadi memang kalau dapat disimpulkan, kausa finalis itu adalah merupakan tujuan dari kita membuat suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Tujuannya untuk apa sih? Seperti itu. Itu kausa finalis ya. Jadi di sini disebut juga asal mula tujuan yang dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendirian negara. Tujuannya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Maka kausa finalis ini terbentuk sebagai dasar negara. Jadi ada 4 falsafat yang mendasari adanya Pancasila, yaitu kausa yang pertama tadi, kausa materialis, yaitu bahan-bahannya dikumpulkan sebelum kita membuat dasar negara. Lalu yang kedua, formalis, yaitu asal mula terbentuknya Pancasila itu apa. Lalu efisien, di sini kita karya, jadi sebuah karya, kita menghasilkan sebuah karya, yaitu di sini Pancasila yang dijadikan filsafat dasar negara. Dan yang terakhir kausa finalis, tujuan dari kita membentuk suatu falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Alhamdulillah, 2 pertanyaan sudah saya jawab dibantu oleh teman-temannya.
pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu pertanyaannya Mbak Putri Oktavia. Monggo Mbak atau Mas-Mas yang bisa membantu memberikan jawaban. Yuk kita sama-sama belajar di sini. Monggo silakan. Ada teman-teman yang membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Silakan. Monggo Mas atau Mbaknya yang belum menjawab. Silakan. Apa sudah ngantuk atau bagaimana? Ini jam-jamnya tidur siang ini enak ya. Monggo silakan Mbak atau Masnya. Apakah sudah ngantuk atau masih semangat? Masih semangat, Bu. Masih semangat, Bu. Masih semangat, Bu. Ah, itu masih semangat, Bu. Gitu. Sip. Beda soalnya. Suara kaum Adam dan kaum Hawa ini ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Mbak Putri. Nanti bisa ditambahkan ya oleh teman-teman yang lain. Nah, di sini Mbak Putri menanyakan reformulasi pendidikan Pancasila itu dapat menjadi pendidikan karakter berbasis Pancasila itu apa maksudnya? Itu kan ya Mbak? Pertanyaannya ya? Iya Mbak Putri, betulkah itu pertanyaannya Mbak Putri? Betul, Bu. Oke. Jadi di sini reformulasi itu sendiri apa kira-kira artinya? Ada yang tahu mungkin? Reformulasi itu apa artinya tanpa berbasis pendidikan karakter? Mungkin ada yang tahu. Mungkin seperti perancangan begitu, Bu. Perancangan, oke. Iya. Ada yang lain mungkin? Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, atau pas, atau dilanjutkan, bagaimana? Oke, reformulasi di sini artinya memformat ulang terhadap keadaan yang ada dan jauh lebih ideal. Itu arti reformulasi itu sendiri. Sedangkan reformulasi artinya dalam pendidikan karakter berbasis Pancasila itu merupakan keragaman nilai-nilai dari Pancasila merupakan modal dalam pendidikan karakter. Kita tidak perlu lagi mencari bentuk bahkan model dalam pendidikan karakter yang berbasis kekuatan bangsa itu sudah ada, kita sudah memilikinya yaitu Pancasila. Jadi suatu perubahan yang menjadi jauh lebih baik itu didasari dengan adanya Pancasila itu sendiri. Nah, itu semua tersebut atau sudah tertuang di dalam 5 bunyi Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial.
Jadi reformulasi pendidikan berbasis Pancasila, pendidikan karakter berbasis Pancasila adalah merubah menjadi lebih baik yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Begitu Mbak Putri. Bagaimana Mbak Putri? Baik, Bu. Paham. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Alhamdulillah hari ini sudah ada 3 pertanyaan, sudah menjawab, ada yang membantu menjawab. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan kembali dari materi saya, dari penjelasan saya tadi bersama teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana? Sudah cukup jelas atau masih tambah bingung? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dila. Mas Maulana jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Mas Fajar? Mas Fajar jelas? Jelas, Bu. Oh, jelas. Alhamdulillah. Mas Vito bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini merupakan langkah awal kita untuk bisa menjadi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Ya, Mbak, Mas di sini adalah calon generasi penerus bangsa. Jadi saya harapkan kedepannya jauh lebih baik, ya, di dalam perilaku, di dalam tindakan, perbuatan, ya. Jadi dengan mempelajari Pancasila itu sangat banyak sekali keuntungannya, ya. Kita mengetahui dasar-dasar negara. Meskipun saya yakin Mbak Masnya juga sudah cukup paham dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Untuk pertemuan hari ini, apakah cukup dipahami? Cukup, Bu. Oke, kalau memang sudah cukup, saya ingin perwakilan dari Mbak atau Masnya ini merangkum, ya, merangkum dari pertemuan atau materi yang sudah kita pelajari hari ini tuh. Tadi Bu Norma itu nerangin apa sih? Mungkin ada yang bisa menjabarkan? Monggo, silahkan. Jadi kira-kira Bu Norma tadi lo menjelaskan tentang ini. Saya sudah memahami. Nanti dari situ saya dapat menilai tingkat pemahaman kalian. Oh, berarti kalian memang memperhatikan isi dari perkuliahan saya. Monggo, silakan. Siapa yang bisa merangkum dari perkuliahan hari ini? Saya, Bu. Monggo, Mbak Cita. Silakan, Mbak Cita. Tadi itu Bu Norma menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, yaitu ada nilai-nilai di masyarakat, dari percaya pada Tuhan dan toleran, bergotong royong, musyawarah, kesetiaan kawan, dan sosial. Oke. Mungkin ada lagi teman yang lain mungkin? Silakan teman-teman yang lain mungkin. Monggo. Dari 32 mahasiswa yang paham berarti Mbak Ines saja. Mbak Cita. Oke, monggo siapa? Mbak Nabila? Ya. Ya, silakan Mbak Nabila. Bu Norma tadi menjelaskan Pancasila. Pancasila itu bertujuan untuk memperkokoh jiwa kebangsaan agar tidak punah dari karakter budaya sendiri. Nah, kepunahan itu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Ya. Alhamdulillah sudah 2 perwakilan teman-temannya. Saya harapkan ini merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa farmasi semester 1
saya harapkan bisa dipahami ya dari materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Nah, kurang lebihnya pembelajaran hari ini sudah kita lalui, sudah dijelaskan dan juga disimpulkan ya oleh teman-teman tadi perwakilan. Saya harapkan dari perwakilan ini bisa menjadikan Mbak atau Masnya yang lain bisa minimal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oleh sebab itu pertemuan hari ini saya cukupkan karena saya sudah memberikan materi, mbak-mbaknya, mas-masnya juga sudah cukup membuat kelas ini menjadi hidup karena banyak pertanyaan, banyak masukan, dan sudah juga disimpulkan. Nah, dari pertemuan hari ini sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau memang sudah, untuk minggu depan, silakan Mas Fajar. Bu, saya mau nanya. Mas Fajar apa Mas apa ini? Nazril Azhar, Muhammad Nazril Azhar, Bu. Oh iya, silakan Mas Nazril Azhar. Dari Bawean kah? Iya, Bu. Oke, masih di Bawean? Iya, Bu, pulang, Bu. Oh iya. Apa yang ditanyakan? Bu, maksud tidak terpengaruh oleh paham asing itu gimana, Bu? Oke. Itu saja, Mas Fajar? Iya, Bu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Monggo. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Nazril ini ya, Mas Nazril ya. Bagaimana teman-teman? Budaya asing itu seperti apa sih kira-kira? Contohnya budaya asing. Teman yang lain mungkin? Kalau nggak salah tuh kalau budaya asing tuh seperti kayak apa ya? Apa itu kayak misalnya misal dalam budaya, dalam tarian ya, itu kalau di luar negeri itu kayak namanya tuh kayak dance. Betul sekali ya. Dance. Jadi salah satunya adalah perilaku hidup ya, perilaku hidup, ya, seperti itu, Bu. tindakan dan perbuatan orang-orang asing yang mungkin kurang bisa diterima oleh budaya kita. Dan pakaian juga, Bu. Betul, pakaian ya. Jadi di sini Mas Nazril, budaya asing itu contohnya seperti tindak tanduk perilaku dan perbuatan, sopan santun orang-orang asing dengan kita sebagai minimal adalah orang Jawa ya. Kalau kita bilang Indonesia itu cukup luas dengan berbagai macam budaya. Nah, kalau kita orang Jawa sendiri, tadi sudah disebutkan cara berpakaian, misalnya. Cara berpakaian orang asing dengan orang Jawa itu sangat berbeda. Nah, untuk menepis kebiasaan-kebiasaan atau dapat mengantisipasi dampak negatif itu, kita harus memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional, menjaga perilaku itu agar tetap bisa dilaksanakan oleh generasi-generasi penerus bangsa. Jadi kita itu harus menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya apabila masih memiliki adik atau keponakan. Ya, seperti itu Mas Nazril. Dan kita harus bersikapnya harus memperluas ilmu pengetahuan, menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di Indonesia, menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing sendiri. Tidak semua budaya asing di luar itu negatif, akan tetapi kita harus menyaring nilai-nilai itu lebih selektif lagi. Apakah ini termasuk baik atau tidak? Seperti itu Mas Nazril. Bagaimana? Jelas, Bu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan kembali? Sama-sama, Bu. Monggo, ada yang ditanyakan? Kalau memang sudah tidak ada, di pertemuan hari ini tadi kita membahas tentang urgensi, konsep dan urgensi Pancasila. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan yang ada di Indonesia, menjadi landasan falsafah negara Indonesia dan harus dijaga, terutama bagi
kaum pemegang tongkat estafet kepemimpinan ke depannya ya. Generasi penerus bangsanya adalah Mbak atau Masnya semuanya yang saat ini sedang berjuang mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik ya. Jadi saya harapkan pendidikan Pancasila ini dapat merubah pola pikir untuk dapat menjadi seorang pemuda yang lebih bijaksana. Seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, apa masih ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan kah? Pas? Atau sudah bagaimana? Kalau tidak ada jawaban? Ya, Bu. Tidak, Bu. Cukup. Berarti cukup ya. Saya rasa cukup. Penjelasan juga sudah bisa dipahami semuanya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita bagi bersama ini bisa bermanfaat ya, bisa menjadi amal jariah buat kita semua ya. Tetap jalankan protokol kesehatannya. Jadi dimanapun kalian berada tetap memakai masker, cuci tangan ya. Jangan meremehkan ya. Semuanya kan sudah vaksin ya. Bukan berarti kalau yang sudah vaksin sudah kebal ya. Tapi tetap dijaga protokol kesehatannya. Oke? Terima kasih ya perhatiannya. Terima kasih atas waktunya yang sudah kita meluangkan sama-sama. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end dulu ya. Terima kasih waktunya, perhatiannya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama.